Iseng. Satu hero yang apabila di tangan dari SKY lagi. Vival maksudnya. Iya, Vival. Kenapa SKY sih? Vival. Vival langsung dengan Insansi ini. Dia bisa traceless nih, ya kan, untuk bisa menghindari beberapa serangan, terutama kayak Windblow, ya kan, dia bisa langsung kabur. Iya, belum lagi kayak Searing Torrent atau Burst Fireball juga masih bisa dihindari dengan traceless. Tapi traceless itu adalah skill yang masih memiliki cooldown. Kalau sampai sembarangan dipakai, wassalam. Ya apabila ada Valir kayak begitu tadi juga pasti ada efek slow yang tetap ditinggalkan ya Polius ya. Setelah adanya traceless pula, apakah dia emang bisa langsung berjalan dengan normal? Betul. Nah itu lagi. Itu pertanyaannya ya. Jadi dari draft sih sebenarnya 50-50 lah ya. Bisa dibilang 50-50 untuk di game yang keempat hari ini, jujur. Karena kedua tim masih memiliki sama-sama potensi yang bagus untuk memenangkan gamenya. Jadi kita bakal melihat aja inilah dia The Infinity War game yang keempat. Grand Final Women's Star League Season yang keempat juga. Antara geng kapak Basreng versus Bellatrix Era. Masih ditemenin sama combo Linglu. Itu deh. Akhirnya gak dikasih beban lagi nih ya. Ore. Ingat ya teman-teman ya. Nonton di Buya 5 menit lebih cepat. Yuk sok monggo atuh langsung pindah ke Buya dan dapatkan 25.157 diamond gratis nih. Antara angin dan api mereka berada. Tapi coba lihat sini mematahkan apa yang sudah kita jelaskan dari tadi. Tapi barusan ada burst fireball-nya yang memang sudah masuk juga ke arah tubuh dari sini. Tapi memang Lilia tuh di early game kan stacknya ada 5 ya, stack bola-bolanya gitu kan. Jadi kayak dia langsung diajar pakai Angry Group sih, meduk gitu kan. Tapi dia dari Sky langsung maju dengan Quad Shadow-nya. Phantom Shuriken dilepas tapi dia meninggalkan Little Wanderer dan diberikan kepada Vival karena tadi sepertinya cukup berbahaya. Tapi Pak Pulung, berdasarkan ilmu fisika, api bakal semakin besar ketika dianginin. Bakal kejadian nggak? Kananya nih. Siapa tahu rumput hilang ya kan dibakar. Ya, makanya ada Estes sebagai penetralisir di situ kok. Nah, emang Estes air ya? Kan airnya Kadita. Benar, cuman dia liquid yang memang bisa memerhentikan api yang menyebar. Karena kan nggak cuma di luar sana kan banyak bahan-bahan kimia yang bisa menghilangkan api. Jadi dia ngademin netizen yang lagi panas di heal. Benar, di langsung. Oke, untung gue dapet jawabannya tuh ya. Untung aja, untung. Oke. Nah ini nih, Burst Fireball, Windblade juga mulai dikeluarkan. Langsung terbakar. Genie mau tidak mau harus mundur sedikit ke arah belakang. Sedangkan Cell-nya ini benar-benar berhadapan sama Cincau nih. Seperti yang kau prediksi, mulai di bottom Kupa juga. Tapi Kupa udah mulai sekarang Vival dengan Blood Flood. Sudah mulai dikeker tapi masih bisa flicker dari Cincau untuk menghindari tanah asmara dari Cupid Vival. Akhirnya ya, untuk Bellatrix mereka udah menemukan formulanya nih Kolius. Untuk bisa menghambat pergerakan dari Popoleng Kupa, bisa menggerayangi outer turret yang mereka miliki. Dan sekarang, dengan ada satu webmin dan semuanya diberikan langsung ke arah Vival. Vival harus jauh lebih kaya daripada rekan-rekannya. Dan sekarang udah ada Shadow Kill langsung dikeluarkan, tapi belum ada impact yang begitu baik yang bisa diberikan terhadap pemain dari Bellatrix Era. Karena ada Black Shield. Ya, kita lihat di sini Cincau-nya sih benar-benar di press habis-habisan. Keren. Karena Vival dan juga Ciel langsung masuk ke sana mencoba untuk mengganggu. Meanwhile the mid lane juga Earl mau tidak mau harus menjaga jarak, kalau enggak dia bakal dihajar sama kemarahan Gloom. Waduh, ini Angry Gloom, dan terlihat sudah di mana aja posisi yang dimiliki oleh pemain dari Kepek Basreng. Namun di bagian bawah ada Valanir yang geleng-geleng dengan Baratsnya. Terlihat Ele kali ini mau pergi ke arah mana, karena Thanos welcome yang berhasil langsung menang ke arah satu player tersebut. Udah ada Angry Gloom langsung dikeluarkan begitu aja. Misalnya Extra mau pergi ke arah mana, mau pergi malah balik lagi masuk ke dalam pelukan dari Valanir. Karena ada missile expert juga tadi membuat tadi walaupun Ele mencoba untuk flicker ke arah kiri, tapi sayang sekali missile expertnya kan aktif, jadi dia kedorong lagi dan balik lagi. Memang makro dari player ini sangat-sangat jalan dan terlihat jelas kan ya. Iya loh. Kalau saya sudah pasti salah. Iya, tapi ini dia Falling Star Moon sudah mulai digunakan menuju ke arah Earl, dan Earl-nya mencoba untuk lemparin bola-bola api menuju ke arah Ciel karena Sky ternyata ada di dekat sana, mencoba untuk follow up dengan Phantom Shuriken dan juga Shadow Gear, tapi bisa diberhasil untuk Moongoddess. Ciel-nya darahnya penuh kembali, bahkan Earl harus sedikit mundur ke arah belakang. Banfuni ini sedikit berbahaya karena harus menahan, dan kali ini Vivian-nya yang terlalu di depan di bite Kupa walaupun Ciel bersembunyi, tapi Earl langsung dihajar begitu saja. Entah bagaimana ceritanya bisa malah untuk Ciwidey ataupun Earl-nya yang langsung hilang ditelan oleh Vival. Dan sekarang untuk konten chokernya dikeluarkan kembali. Dilihat dulu posisi di mana aja nih pemain Kepek Basreng, dan mereka fix untuk mendapatkan langsung ke arah satu tepat keunggulan untuk Bellatrix Era. Jadi sedikit keunggulan untuk Bellatrix Era, apalagi saat ini mereka mulai berkeliaran nih di dekat turtle yang udah mulai diinisiasi sama geng kapak bas.
Cininya mencoba menggunakan Windblade, tapi Detonas Welcome langsung menelan sang angin, langsung dilepahin begitu saja. Dan sayang sekali Sky masih bisa mendapatkan turtle-nya, mencoba untuk masuk ke arah depan, tapi masih ada Coach Edo untuk gocek-gocek Gimangnya. Yap, Cuma berhasil sekedar say ya. hi. Berhasil loh tadi nyolongnya cepet banget. Dengan adanya pertarungan di mana adrenalinnya semakin meningkat lagi di saat Retribution ingin ditekan ya. Itulah yang kadang menentukan apakah kita berhasil untuk mendapatkan Retribution untuk ke arah turtle atau tidak. Tapi ada bersembunyi di rumput dari Esmeraldanya tuh, seperti dia belum ketahuan dan langsung balik. Meanwhile in the bottom lane di sini bahkan Palanirnya pun sedikit pulang. Kaget. Ya digunakan aja. Biasa. Cepat clear lane. Tapi nah ini Cini, Vivian sudah mulai bergerak ke bawah, membuat Ele harus menjaga jaraknya kembali meluk turret. Iya, benar ya. Oke, Cel di atas masih seorang diri standby dengan begitu kuatnya tanpa adanya hambatan. Purify yang dia bawa ya Valius ya. Karena memang sangat-sangat mengerikan sekali. Coba lihat ada beberapa crowd control yang dimiliki oleh pemain GP Basreng gitu. Kayak seperti tidak ada damage ya jatuhnya ya. Di saat dia mengeluarkan Shadow Kill dengan adanya Blazing of Godness-nya, namun langsung dibalaskan. Begitu aja ninjanya berhasil ditangkap untuk kali ini, di mana sekarang di bagian bawah Palanir masih berusaha seorang diri mengganggu dari aliran wave minion yang dimiliki oleh GP Basreng. Udah ada Cel lompat ke bagian depan tapi tidak mengenai ke arah siapapun, masih bisa selamat dari cincau. Berarti Pak Pulung, Yep. Esmeralda tuh untuk face to face lawan Popolen Kupa masih bisa menang. Boleh dicatat dan bisa Catat ya, digunakan. buat di ranked siapa tahu Popolen Kupa begitu muncul ya kan kalian coba ini. Cuman harus mainnya minimal bertiga lah ya. Iya. Kalian kan tahu sendiri bacot publik kayak apa. Benar. Bacot publik mah buset pedih. Kalah mah bacot mertua. Oke. Sementara itu untuk sini dan juga Vivian sekarang bergerak lagi ke bagian bawah karena mereka seperti udah langsung berkumpul 4 player guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Ele. Bisakah Ele menyelamatkan dirinya atau sekarang objektif mereka adalah mendapatkan langsung ke arah outer turret, tapi Ele-nya masih bisa flicker ke bagian belakang, ditabrak terus dengan adanya Angry Gloom, hilang sudah. Walaupun Ele-nya berjibaku, udah Don't Run Wolf King dikeluarkan terus-terusan, belum ada lagi yang mau pendek tadi terlihat hilang sudah dirinya. Langsung dihilangkan begitu saja. Tapi kita lihat di menit yang ke-6 ini bahkan Bellator Era sedikit lebih unggul dari sisi gold earn-nya ya. 2.000-an dipegang, 3.000-an bahkan sekarang dipegang sama Bellator Era. Tetapi seperti dari Kapak Basreng masih bisa mengatur pelan-pelan tempo mereka. Mereka semua bergerak ke area top lane mencoba untuk menghancurkan, memirroring pergerakan dari area bottom lane. Tapi dari Cham mencoba untuk melakukan defensive Vivian yang udah nggak ada mana. Diiseng-isengin sama seorang Sky bahkan Earth terus-terusan melemparkan burst fireball-nya. Wow. Cham nggak bisa selamat dan langsung tumbang begitu saja. Python Kupa mencoba untuk gigit tapi tidak ada minion. Kupanya agak sedikit bonyok nahanin damage dari turret. Akhirnya dia pun harus mukul mundur dirinya sendiri sambil menunggu juga wave yang masuk, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan momen. Namun di bagian bawah ada efek balasan yang langsung aja secara kontan dibayarkan oleh Peletron Era. Mereka hampir aja bisa mendapatkan ke arah satu inner turret. Ele-nya sakit banget tadi damage yang masuk ke arah tubuhnya. Walaupun sekarang Palanir udah bergerak ke bagian atas, berfireballnya nggak kena. Palanir masih bisa selamat di dalam area yang dia miliki. Ini kayak suara Pakito. Split push dibalat split push. Wah, kapan dia ngomong begitu ya? Memang Ini kan kejadiannya gini. Kan sama split push lawan split push gitu. capek aku tuh kadang. Aduh hari-hari lah. Nggak cash be. Guys, udah capek hati kayaknya cuma perlu sama Kolius ya guys ya. Tapi kita lihat sini LA mencoba untuk cover seorang Cincau, walaupun Cincaunya darah udah sekarat banget, tapi dia tahu diri, dia pun mencoba untuk mundur ke arah belakang. LA melakukan defensif di area top lane, mencoba untuk di sandwich sama Cini dan juga Cel. Itu coba lihat Ele mau lari kemana, emang benar-benar dikurung di depan Cininya. Angry Gloom-nya terus-terusan dikeluarkan. Esmeralda di belakang seperti abang-abangan portal, mau pergi ke arah mana gak bakal bisa lu kabur dari area tersebut. Sekarang itu mereka udah mulai berkumpul, ada 3 hero sekarang di area top lane yang berdekatan juga di arah dari Coldpup itu tersendiri. Walaupun Coldpup-nya udah nggak ada, tapi mereka melakukan rotasi lagi ke arah yang berbeda. All mulai maju ke bagian depan, mencoba burst fireball ke dalam rumputan, tapi tidak ada target di dalam rumput tersebut. Aha. Karena bisa langsung kalau sampai ada sih bakal langsung dibonyokin ya. Iya. Auto dipukulin Langsung rame-rame. dapet, langsung ketahuan tuh info. Palanir udah mulai standby. Cini dan juga Vivian sepertinya mencoba untuk menunggu, walaupun ternyata hanya untuk area di Tower. Dan mereka memang pergerakannya untuk megang rumput di dekat Hit Lord. Ya, karena Lord sebentar lagi bakal muncul dan itu dia Lord Kembai Buya. Tanda Lord yang pertama hadir kembali. Kita bakal melihat dari Kapak Basreng apakah mereka bakal mencoba untuk mengkontes Lordnya, karena belum mau dicolek sama kedua tim nih Pak. 2 Purify dimiliki oleh Bellator Era. Ini momen seperti apa yang
diharapkan oleh Gepek Basring ya untuk bisa langsung memberikan efek kota terhadap pemain Beletron karena mereka cukup tebal. Lalu emang dengan adanya Estes seperti ini pastinya damage seperti Hayabusa aja. Ini kita berkumpul tanpa Estes aja damage-nya terbagi. Ini udah berkumpul ditambahin lagi darahnya. Hayabusa ya puyeng aja jadi ya Kolius. Langsung auto puyeng karena kalau sampai dibiarkan recall Valir Keren Legend banget ya. keren ya. Untung Ada punya. muka Oni gitu. Untung punya. Punya belum? Punya. Idih, emang caster kita satu ini ya. Skinnya lengkap dong Pak Bulung ya. Enggak Kita juga. lihat Robak sudah mulai masuk, Windblow dilepaskan, tapi ini dia masih bisa berhasil dilindungi Outer Middle Turret karena tidak ada minion. Oh, dengan bola-bola mode Kurama dari dirinya mencoba untuk mengusir pergerakan dari Beletron Era. Wah, selnya coba lihat pede banget loh di depan seorang diri, Purify-nya belum digunakan, berusaha untuk memberikan Stardust Dance dan juga Frost Seal yang dia milikin, barusan juga untuk burst fireball-nya nggak kena ke arah Cini yang masih bisa pergi ke area tersebut. Namun di bawah ternyata Cincau langsung menghilangkan saat cepat. Udah ada lagi satu lagi pergerakan dilakukan oleh Ruby, berhasil membalaskan keadaan di mana ada Palanir yang menjadi korbannya. Ini gak ada Windblow, ini gak ada Windblade. Windblade sih masih ada lah ya, tapi Windblow-nya gak ada sehingga itu benar-benar di misdirection sama seorang Valanir. Dia benar-benar mengacaukan fokus dari teman-teman GK Pak Basreng biar Beletron Era enak banget menghajar ke Lord yang pertama dan berhasil mereka dapatkan. Iya, ini dari El sendiri di bagian tengah juga tadi dengan ultimate yang pastinya langsung ya nge-push bagaimana burst fireball-nya akan semakin jauh lagi jaraknya, dari Sherry Torrent akan semakin jauh lagi jaraknya dan semakin besar pula polanya. Tapi sekarang di bagian tengah ada Shell yang langsung terkena efek dari Shadow Kill, tapi benar-benar tidak berasa damage yang diberikan oleh Hayabusa. Satu bar juga nggak kurang. Gak kurang kayaknya tadi ya, karena dari segi level sih sebenarnya 13 versus 14 lah, cuma beda satu level. Tapi kali ini bahkan Outer Middle Turret berhasil didapatkan. Beletron Era dari segi tempo bakal lebih enak lagi. Tapi gini ya loh, memang Popolen Kupa nih kalau sampai dia ketinggalan dari segi objektif kayak gini di dalam keadaan tertekan, mau gak mau Popolen Kupa bakal mencoba untuk bermain lebih defensif. Kayak sekarang nih mungkin senjatanya adalah nge-cover Funi sebaik mungkin. Oke. Karena nanti Windstorm Funi lah yang bakal memberikan damage yang sangat amat besar. Dan juga mencoba untuk memberikan efek stun terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Bigoton oleh Beletron Era, dan itu akan bisa dikonvert menjadi momen yang baik untuk mereka. Tapi bagian tengah udah ada satu inner turret lagi yang berhasil dihancurkan dan mundur lagi. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja, alon-alon sih penting kelakon aja. Karena kalau sampai terlalu terburu-buru yang ada kepancing biasa. Hari-hari kalau kita main tuh meter garis. Benar, di sini ada fail loh. Ya kan, wind blow-nya sekali yang meledak kena area, siapapun yang ada di dalamnya angin duduk. Bener. Biasanya kayak gitu tuh pulung lagi. Oji, Mas. Begitu tuh, udah tahu ada fail masuk dia sendirian. Terus dia kena take down, udah penyakit. Hari-hari begitu udah. Pokoknya kalau ketemu Ranger emas di party kalian jangan lupa tombol suran ada di setting ya guys ya. Makanya saya tidak mau bermain bersama ya. Saya lebih percaya kepada publik dibanding cermas. Hari-hari. Tapi kita lihat juga memang dari orange buff-nya di sini masih belum mau diberikan kepada Popolen Kupa ya, karena ada beberapa strategi di mana kalau di agak ke late game, terutama kalau memang jungler ketinggalan gold, dia tuh lebih milih untuk kasih ke gold laner-nya. Karena memang ada efek di mana orange buff bakal memberikan 10% efek tambahan ke hero-hero seperti Marksman dan juga Mage ya Pak KB ya. Marksman dan Mage dapat 10% tambahan dari orange buff kan ya. Tuh, Profesor KB memang database Wikipedia lah pokoknya ya. MLpedia. Benar. Puncak Mobile Legend lah pokoknya deh. Puncak Mobile Legend. Menuju jangan ada beda. Lanjut. Yuk, tua banyak kan. Beda. Tua banget lu. Dan tunjukin umur lu di sini ya. Oke. Masih cukup santai sekarang, permainan masih cukup pasif. Masuk menit ke-13. Skor hanya 2 dan 6. Padahal fight dari tadi terus-terusan terjadi. Berarti ada keting-keting yang terjadi beberapa kali, keting itu malah berhasil ya, karena emang hanya bertukar skill aja. Barusan udah ketahuan posisi dari Vivian, di mana Vivian pun harus pergi dari tersebut dan juga positioning dirinya kembali. Tapi inilah dia sang Lord sudah mulai hadir kembali di Land of Down, apalagi Lordnya sudah bisa enhance. Dari segi kerapihan minion wave, sepertinya Earl terlalu jauh mainnya nih, mencoba untuk diculik karena Mountain Shocker untuk ngecek aja di mana posisi teman-teman dari Earl. Mereka mencoba untuk pick off, ternyata Earl pun sadar pergerakan dari Beletron Era. Tapi meanwhile di area mid lane, Cell-nya mencoba untuk 1 versus 3, memang belum ada engage lebih
tepat. Tapi Cini baru aja menggunakan Nexus, bahkan Earl-nya terkena serangan Angry Gloom. Langsung diajar juga dengan Windstorm, mulai dilepaskan Windblade juga, tapi damage belum terlalu masuk secara besar. Masih ada Blessing of the Moon Goddess dan bahkan Lordnya masih berhasil dipakai oleh seorang Vival. Kita lihat dari geng kapak Basrek, apakah mereka bisa mendefense base-nya kali ini? Pertempuran yang barusan kita lihat itu tanpa Hayabusa. Ya kan? Hanya Cini seorang diri yang berhasil langsung mendapatkan ke arah roamer yang dimiliki oleh GPS Basreng, yaitu Ciwinda ataupun Al, yang emang hilang aja. Mereka bertukar skillnya, yang Angry Gloom-nya, Burst Fireball-nya, Shearing Torrent-nya tadi semua dikeluarkan. Tapi di sela-sela ataupun di saat dia didorong pun dengan Shearing Torrent masih sempat mengeluarkan Angry Gloom yang dimana damage-nya, waduh. Iya. Ya kita tahu lah ya gimana ya. Tapi gini sih, bentar kata Pulung, ini kan walaupun lihat kill-nya itu cuma 7 dan 2 ya, 2 dari geng kapak, 7 dari Battle Era. Lihat gold-nya, beda 10.000 di menit 14. Ini lumayan cukup jauh, tandanya well farm banget dari Battle Era dari tadi untuk mereka melakukan farming. Tapi ini dia Shadow Kiru mulai dilepaskan hanya Gak ada untuk rasanya. membersihkan minion saja, dan Lordnya pun Yodele Gigi menabrak di stop turret, langsung diajar dan bahkan hancur begitu saja bagaikan hati Pulung yang ditolak cewek. Wow, kembali terucap kata-kata itu ya, baik sekali. Dan sekarang Lordnya masih berada di depan seorang diri, mana wave minionnya mulai masuk di bagian tengah. Ini dia kesempatan untuk Beltonera bisa menambahkan lagi pundi-pundi kemenangan mereka. Akankah menjadi 3-1 untuk Beltonera, di mana Estasnya masih stay untuk bisa memberikan healing terhadap seluruh rekannya. Wave minion di bagian atas mulai masuk kembali, 2 best turret pun langsung hancur. Objektif Gimang dari Beltonera berhasil mengambil 2 base turret, tapi dari geng kapak Basreng terlihat belum menyerah. Item Kupa dilepaskan, Alam Planet juga dihajar, Windblade, Windstorm gak connect ternyata. Shell-nya langsung diajar ke Shadow Kiru, tapi masih ada Polystarmon untuk menjebak seorang Sky. Dia pun langsung mundur dengan kuat Shadow-nya, bahkan Cini darahnya udah mulai sekarat banget nahanin penyakit rabies kalau digigit Kupa. Pinter banget sih barusan itu Palanir ya. Ampun, dia langsung paling Starmon karena rekan-rekannya berkumpul bersama rekan-rekannya, damage terbagi dan dirinya pun selamat. Cel, kenapa Palanir? Iya, memang biasanya soalnya Esperanto dipakainya Palanir ya. Iya. Biasanya explainer ya. Makin malam makin oleng, Kapten. Benar, kenapa kesebutnya Palanir? Oke. Kenapa tuh? Ini Mountain Shocker dikeluarin lagi, kelihatan lagi di posisinya. Biasa. Berusaha untuk maju perlahan dari GPX, tapi ya digagalkan langsung aja dengan Mountain Shocker gitu Iya loh. kan, ibaratnya kayak dipencet HT-nya tuh. Kijang satu, posisi kijang satu, Iya, langsung kelihatan kelihatan semua. langsung. Nah, Karena cek ketahuan. posisi dulu dari lawannya. Kalau dia sembarangan lewat, bayangin sekali diterbangin fail ini, kalau makin lama fail tuh kan makin sakit ya. Iya, Dong. Apalagi memang nanti dia build, pasti build item penetration juga, di mana nanti satu combo wombo itu hilang. Vival kalau sembarangan lewat, Cel kalau sembarangan Hilang. lewat, auto hilang. Hilang. Sempat keluar aja, tertinggal satu kaki kiri di bagian belakang. Damage-nya sisa, ya SP sisa 1/4 lah golnya. Benar. Pasti itu. Auto meleduk. Meleduk, langsung angin seadanya. Antivirus pun kali ini langsung diamankan oleh Ciwinda. Udah mendapatkan satu item defense lagi yang bisa dia amankan untuk bisa menahan damage yang bisa dikeluarkan oleh pemain dari Belton Era. Masuk menit 16 yang hampir aja ke menit 17. Siap. Ini menuju ke late game, tapi Cel-nya udah mulai dikeroyok, item Kupa udah mulai dikeluarkan. Saat 2 badara terakhir Polisar pun dilepaskan, bahkan Cel-nya kali ini harus terbakar begitu saja. Tapi Belton Era sepertinya mereka set up di Lord di menit yang ke-17 ini, dan masih sedikit cukup bebas. Apakah Lordnya bakal didapatkan? Dan ya, diambil oleh Belton Era dengan cukup bebas. Ini jadi misdirection yang amat sangat baik. Angin duduk udah mulai lepasin, dan oh my god, bahkan Cini harus manggil tukang urut dia gitu sambil dikerok. Masuk angin, Pak, daripada angin duduk. Ngeri banget tadi. Dikit lagi loh itu tadi Wine Boy, untung bisa keluar, coba kalau tidak buset dah. Itu angin yang tekanannya ya ampun. Kayak laut kedalaman beberapa puluh kilometer. Buset, serem juga ya. Tekanannya emang sangat kuat sekali. Tapi sedalam-dalamnya laut tidak sedalam hati wanita. Benar, sekuat-kuatnya tekanan laut lebih kuat tekanan hidup memang kok. Karena batin, Pak. Benar. Tekanan hidup memang tidak ada lawannya ya. Hari-hari teman-teman kita ya. malah nge-quotes. Tapi kita lihat Lordnya walaupun belum evolve mulai bergerak ke area mid lane. Dari geng kapak Basrek, apakah mereka bisa bertahan nih Pak Bulung? Nih, dari tadi kan udah disebut juga GP Basrek. Kalau mereka kehilangan bestarnya, mereka defense-nya jauh lebih kuat lagi. Coba kita lihat itu kali ini, karena yang akan menjebol pertahanan mereka adalah Peletron Era. Mereka unggul udah 2-1, berfireball udah langsung dikeluarkan. Lordnya masih stand di bagian tengah, sementara itu untuk Hayabusa saja gagal bisa memberikan aksi
aksi penculikan terhadap pemain dari Betonera di mana sekarang Lordnya udah mulai masuk, udah mulai hilang, tapi Wave Minion kembali berdatangan begitu besarnya gerobak-gerobak UMKM yang mungkin sekarang udah akan menjadi perusahaan yang sangat-sangat berkembang. Tapi Shell-nya langsung maju ke bagian depan guna untuk mengusir pergerakan pemain dari Gimpact Basri. Dan sekarang base-nya terbuka dengan begitu bebasnya dan harusnya Beletronera bisa memanfaatkan ini dan menjadi kemenangan 3-1 skor. Beletronera match point, 1 kemenangan lagi mereka bisa jadi juara. Itu yang sempat Kolius mention. Untuk tim sekelas Beletron Era, Pak Pulu, Ya. menggunakan strategi yang sama 2 kali itu bukan merupakan